Selamat siang buat semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebelumnya dari tugas mata kuliah teknologi pembelajaran daring, Prodi Teknik Informatika. Sini saya akan mempresentasikan panduan menggunakan e-learning Unsrat. Tujuan modul ini, mahasiswa memahami sistem yang ada pada e-learning Unsrat, mahasiswa bisa menggunakan fitur yang ada pada e-learning Unsrat sesuai dengan fungsinya. Kemudian, pengertian. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning, yaitu proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai pembelajaran. Tuh, kakak, kamu tunggu dulu. Ini saya ada salah share ini. Dia belum ini. Selamat siang buat kakak-kakak, teman-teman, adik-adik yang sudah luangkan waktu. Di sini kami akan presentasikan tugas akhir dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran Daring, program studi Teknik Informatika. Di sini dengan topik yang diambil panduan menggunakan e-learning Unsrat. Adapun tujuan dari topik ini yaitu mahasiswa mampu memahami sistem yang ada pada e-learning Unsrat, kemudian mahasiswa mampu menggunakan learning Unsrat sesuai dengan fungsinya. Dasar teori, learning merupakan singkatan dari electronic learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajaran. Learning sinkronus atau yang disebut synchronous learning itu di mana pendidik dan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran pada waktu yang sama. Seperti contoh, kita melaksanakan kuliah lewat Zoom secara langsung. Adapun asinkronusnya atau synchronous learning itu di mana pendidik dan tenaga pendidik terlibat dalam aktivitas pembelajaran pada waktu yang berbeda. Seperti Bapak Ibu dosen mengirim tugas untuk kita mengerjakan, jadi tidak masuk secara langsung. Nah, kemudian di sini kita akan masuk langsung pada panduan menggunakan e-learning Unsrat. Awalnya e-learning Unsrat masuk secara langsung, jadi kita bisa searching di Google, langsung kita masuk. Namun, sistem sudah berubah, jadi jika kita masuk e-learning Unsrat, kita perlu masuk atau login melalui portal Inspire, di mana kita akan memasukkan NIM dan password kita. Tampilannya akan seperti begini. Kemudian setelah kita masuk di portal Inspire, akan muncul tampilan seperti ini pada dashboard portal Inspire. Maka kita klik di menu perkuliahan, lalu kita klik learning. Nah, setelah itu kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini ialah tampilan e-learning Unsrat, di mana kita belum login. Namun ada juga beberapa yang biasa langsung dari portal Inspire langsung bisa login. Otomatis begitu. Nah, kemudian kita klik login.
Nah, setelah kita klik login, kita di sini biasanya disuruh memasukkan username dan password. Namun di sini karena sudah otomatis, langsung kita klik lagi login. Kemudian tampilannya akan seperti begini. Nah, ini adalah dashboard dari e-learning. Nah, untuk mengetahui mata kuliah atau kita masuk pada mata kuliah yang kita kontrak, di sini kita pilih menu fakultas. Nah, sebagai contoh, seperti di bawah ini saya memilih fakultas teknik. Setelah saya memilih fakultas teknik, akan muncul semua program studi yang ada di fakultas teknik Unsra. Seperti di bawah ini. Nah, maka sebagai contoh lagi saya memilih program studi teknik informatika. Nah, maka akan muncul seperti begini semester 1 sampai dengan semester 8. Kemudian di semester ini saya pilih semester 6. Nah, namun kalau di bawah sini nanti akan tampil semua mata kuliah yang kita kontrak pada semester 6 misalkan. Nah, namun jika mata kuliah belum muncul, maka kita bisa mencari di kolom sini. Lalu kita klik maju untuk mencari mata kuliah, maka nanti akan muncul seperti di bawah ini. Nah, nanti akan muncul seperti bawah ini. Ini gambar di mana kita mencari nama mata kuliah yang mana belum muncul pada bagian bawah sini. Nah, kemudian kalau sudah dapat, langsung kita klik saja pada mata kuliah. Di sini sebagai contoh saya klik di mata kuliah teknologi pembelajaran daring. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti begini. Untuk mau masuk, untuk melihat pengumuman atau tugas, langsung kita klik pada mata kuliahnya. Seperti ini. Dan nah, tampilannya akan seperti di bawah ini. Ini adalah tampilan awal. Kemudian untuk melihat tugas atau project atau kuis, UTS, UAS, kita scroll ke bawah. Di situ ada tugas dan UAS, UTS. Kita klik dari antara satu. Sebagai contoh, saya klik di bagian tugas dan nanti akan muncul seperti ini. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana cara mengirim atau mengupload tugas pada e-learning. Nah, di sini langsung jika kita mau mengirim tugas atau mengupload tugas, kita langsung klik di sini. Tambahkan pengajuan tugas. Nah, kemudian tampilannya kita akan dibawa seperti begini. Kita klik di garis lingkaran ini untuk mengupload tugas. Maka tampilannya akan seperti di bawah ini. Nah, setelah tampilan sudah seperti ini, kita klik pada lingkaran ini untuk melihat atau mencari di mana tempat kita menyimpan tugas. Misalkan di PC kita save di gambar atau di local disk C dan lain-lain. Demikian pun handphone. Nah, kita klik di situ, maka kita akan dibawa langsung ke local disk C, dan di sini saya menyimpan tugas ini di picture. Sebagai contoh, saya mau mengupload tugas dengan nama file modul panduan. Nah, langsung saja klik di filenya, langsung klik
open. Nah, setelah klik di open, nanti akan otomatis tersimpan. Dan untuk kita mengupload, langsung kita tinggal klik unggah file. Nah, seperti yang latarnya warna hijau, tulisannya warna putih. Seperti di bawah ini. Nah, dan langsung tugasnya itu akan otomatis tersimpan atau terkirim. Seperti begitu. Dan mungkin sedikit penjelasan singkat mengenai panduan menggunakan e-learning Unsrat. Dan sebagai kesimpulan, dengan adanya e-learning management system atau LMS ini sangat membantu dalam melaksanakan perkuliahan secara online maupun offline. Lebih khususnya e-learning Unsrat, yang mana sudah menyediakan banyak fitur dan forum-forum diskusi, dan juga sangat mempermudah mahasiswa untuk proses perkuliahan. Dengan adanya bantuan ini, semua dapat membantu mahasiswa-mahasiswi Unsrat yang baru menggunakan e-learning dengan juga yang sudah pernah menggunakannya. Demikian panduan singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya, kakak-kakak, teman-teman sekalian. Mungkin seperti begitu, terima kasih.